Salam Miracle. Bersama saya Timotius Hardono, kita berjumpa dalam program Miracle Service Pelayanan Mujizat. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Dalam Yesus, Anda dan saya pasti menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Mari saudara, dalam 60 menit ke depan, Anda bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama. Dengarkan baik-baik, masukkan di hatimu, bertobatlah, dan jadikan Yesus juru selamatmu. Maka firman-Nya menyembuhkan saudara. Bilur Yesus menjamah Anda. Demi nama Yesus. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Menopangmu, jangan harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat. Tuhan masih percayalah. Katakan sama saya, Yesus dahsyat. Saya akan sharing saat ini dengan judul firman mujizat, judulnya mujizat berjalan di atas air. Ucapkan sama saya, mujizat. Tangannya saya, mujizat. Jalan di atas air. Keren ya? Katakan mujizat. Jalan di atas air. Siap? Hanya orang gila yang mencoba berjalan di atas air tanpa kuasa Tuhan. Saya akan buktikan sama Anda bahwa mari kita buktikan siapa yang gila. Bahwa bisa seseorang jalan di atas air. Kita baca nats kita Lukas pasal 1 ayat 37. Lukas pasal 1 kinahama sandara patakara lapaka. Lukas pasal 1 ayat 37. Baca bersama saya, termasuk saudara di rumah yang mengikuti program ini, atau mungkin ada di hotel yang mengikuti program ini. Yuk Anda baca Lukas 1 ayat 37, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ucapkan lebih keras, 2, 3. Katakan yes. Apa yang mustahil bagi Allah? Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Coba kita bedah satu persatu. Alam semesta ini dijadikan hanya dengan kata, jadilah langit. Ceng, 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 langit jadi. Jadilah bumi. Greng, 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 jadilah bumi. Burung jadi. Ikan jadi. Hanya sepatah kata, jreng. Yang dibentuk hanya manusia, dibentuk. Karena spesial. Bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Kata-kata ini diambil dari kata-kata yang diucapkan malaikat kepada Maria. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanak saudaramu itu, ia pun sedang mengandung. Dia akan pada bulan yang ke-6. Lalu ayat 37, sebab, kata malaikat itu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini yang ngomong malaikat, men. Kalau yang ngomong itu Timotius Hardono masih bisa meleset. Katakan yes. Tapi yang ngomong malaikat, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Mari kita lihat kisah-kisah di Alkitab yang secara manusia gak mungkin. Contoh sederhana. Laut kosong dibelah, nyebrang, gak ada yang mustahil.
Yosua menyeberangi sungai Yordan, gak ada yang mustahil. Tembok Yeriko diruntuhkan, gak ada yang mustahil. Dari batu keluar air, dari langit turun roti, bosan roti turun burung puyuh. Bukan daging sapi, Pak. Sapi dari mana nanti? Katakan Yesus dahsyat. Gak ada yang mustahil, gak ada yang tidak mungkin. Tapi jujur, kadang kita yang menjadikan itu gak mungkin karena kita membatasi besarnya Tuhan dengan besarnya otak kita yang sebesar bakpao. Halo bakpao. Saya kirim BBM hari Sabtu kepada satu grup. Saya berkata begini, dan dia ketemu saya, salah satu mantan Kapolri, ketemu saya ngomong gini, saya sudah simpan Pak pesannya. Saya bilang begini, korek api, pentol korek api itu punya kepala, tapi tidak punya otak. Sehingga tergesek sedikit, menyala dan terbakar. Bahkan bisa membakar sebuah rumah. Tapi kita punya kepala dan punya otak, sehingga tidak perlu kebakaran jenggot walaupun tergesek-gesek. Bilang kiri kanan, kamu punya kepala dan punya otak. Jangan mudah tergesek. Memangnya kamu pentol korek api. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Musik. Katakan begitu dan bisa mungkin. Katakan yes. Tak ada yang tak mungkin, mujizatnya bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulih. Katakan Yesus dahsyat. Nah, sekarang saya ajak Anda mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Apa yang tidak mungkin dalam hidupmu pernah ditolong Tuhan. Siapa yang pernah mengalami pertolongan Tuhan yang dulu tidak mungkin menjadi mungkin? Angkat tangan. Katakan yes. Kalau dulu bisa ditolong, yang nggak mungkin jadi mungkin. Hari ini dan ke depan, yang tidak mungkin juga bisa menjadi mungkin. Katakan Yesus dahsyat. Katakan amin. Mari kita akan lihat sama-sama Injil Matius. Bagaimana mujizat Yesus jalan di atas air bukan terjadi hanya atas Yesus. Injil Matius kita akan lihat sama-sama. Matius pasal yang ke-15. Maksud saya 14. Ayat 22. Injil Matius pasal 14 ayat 22. Yesus berjalan di atas air. Katakan Yesus dahsyat. Mari kita baca ayat yang ke-22, Ibu Bapak 23 dan seterusnya. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang-orang banyak pulang. Ini habis KKR besar. Lalu semua udah pulang. Mari ayat yang ke-23 baca bersama saya. 2, 3. Dan perahu murid-muridnya sudah seberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal ini di Galilea, Danau Galilea ini bisa terjadi sewaktu-waktu karena Danau Galilea itu berbentuk harpa, dilingkari oleh bukit dan gunung. Sehingga kalau anginnya itu menyatu, membuat suatu gerakan, angin sakal.
Di sini namanya lesus atau yang wut gitu saudara. Puting beliung. Apa yang terjadi sementara mereka terombang-ambing untuk terombang-ambing? Ayat 25 baca dengan keras. 2, 3. Kira-kira jam 3 malam. Saya tanya, yang jalan di atas air siapa? Yesus, titik ya. Sampai di sini masih di Yesus yang jalan. Bukan siapa-siapa. Yesus menyuruh murid-muridnya pergi. Mendahulunya menyeberang. Sementara Yesus menyuruh semua jemaat yang hadir ribuan pulang. Lalu Yesus berdoa. Yesus sedang melatih mental dan kemandirian murid-muridnya. Cobalah nyebrang sendiri tanpa akulah. Selama ini kan enak kalau sama Yesus. Walaupun disuruh oleh Tuhan, bukan berarti nggak ada masalah. Katakan yes. Contoh sederhana. Walaupun tanah perjanjian akan direbut, bukan tidak ada tantangan, musuh. Musuh mah bertubi-tubi. Walaupun kemenangan diberikan kepada Daud, tapi dia harus hadapi Goliat. Anda harus begini, Tuhan, singkirkan Goliat dari hadapanku. Kalau boleh saya ketemu dengan, apa tuh manusia kecil namanya? Liliput ya. Saya lebih baik ketemu Goliat liliput Tuhan, kecil-kecil, selesai. Saya tadi ngetes saja, Anda ternyata cerdas. Jangan pernah minta Goliat tidak ada dalam hidupmu. Tapi mintalah kekuatan, kemampuan untuk mengalahkan. Misalnya kan Anda menghadapi sakit penyakit Tuhan. Kalau boleh nggak usah sakit ya Tuhan. Coba Anda bilang, Tuhan kalau boleh saya nggak usah lapar ya Tuhan, kenyang terus. Gak bisa. Ini bagian daripada Tuhan melatih. Kemandirian, Tuhan melatih untuk kita bisa berjalan sendiri. Nyebranglah. Duluan mendahului. Yesus menyuruh murid-muridnya yang lainnya, jemaat pergi, lalu dia berdoa. Dasarnya Yesus ya, teladan yang sangat baik. Setelah pelayanan dia berdoa lagi kepada Bapaknya. Apa yang terjadi? Angin sakal. Wus datang. Perahu terombang-ambing. Mungkin Anda berkata, Pak Tim, ini hubungannya sama saya apa sih? Ada hubungannya, men. Hubungannya adalah hidup kita itu seperti perahu, saudara. Lihat orang kalau baru menikah diucapkan, selamat menempuh bahtera kehidupan. Tidak mungkin selamat menempuh becak kehidupan, tidak kan? Katakan perahu kehidupan. Ada pelabuhan awal, ada pelabuhan akhir. Keren. Dan perahu murid-murid sedang terombang-ambing. Kadang hidup kita terombang-ambing loh saudara, serius. Saya terombang-ambing ini Pak. Saya menikah sama siapa Pak ya? Ada orang yang suka sama saya nggak suka sama dia. Kita bertepuk sebelah kaki. Saya terombang-ambing ini Pak, kerja di kota A atau kota B. Saya terombang-ambing ini Pak, saya harus ke pulau apa atau ke negeri apa. Saya terombang-ambing ini Pak. Terombang-ambing itu normal. Anda pikir saya nggak terombang-ambing? Halo? Serius? Ini sharing ya. Kalau lihat gedung itu lihatnya enak nih. Lihatnya enak. Tapi kalau mulai tanda tangan. Saya mau beritahu, saya bisa terombang-ambing. Apakah saya terus melanjutkan pelayanan televisi? Anda pikir pelayanan televisi itu enak? Memang pertamanya enak, berikutnya harus khotbah terus. Stop. Nah, saya lagi capek khotbah. Nggak ada. Harus terus. Ini TV harus muter, men. Dibikin nggak terombang-ambing, harus melayani A, B, C, D. Tapi waktu Anda terombang-ambing dalam hidupmu pribadi, di keluarga, di bisnis, di pekerjaan,
Adakah engkau punya pegangan? Katakan yes. Katakan yes. Boleh terombang-ambing. Namanya jalan hidup. Tapi Anda punya pegangan enggak? Sampai mau memegang tangan Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang dahsyat. Tepuk tangannya kurang mantap nih. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. 1, 2, 3. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Musik saja, kita tepuk tangan. Musik, musik. Yang mantap dong. Goyang dikit. Inilah paduan suara Miracle Service. Yes. Senyum dong. Nggak sampai tergeletak. Yes, yes. Angkat tanganmu, tangannya, tangannya, tangannya. Oh, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara di rumah, angkat tanganmu. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang. Apa saudara? Tangannya. Katakan, Sampai di sini yang jalan di atas air siapa? Yesus. Ada yang sangat penting di sini. Tiba-tiba murid-muridnya melihat Yesus jalan. Ini drama dimulai. Sebagian murid teriak. Teriaknya histeris. Ngomongnya bukan Tuhan, kebalik, hantu. Harusnya kan Tuhan. Dia kebalik, hantu, hantu. Nah, ini murid-murid levelnya level sudah muridnya Yesus, men. Ada lihat Yesus jalan di atas air, teriaknya bukan Tuhan, hantu, hantu, hantu. Mengerikan enggak? Ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Untung Timotius belum ada waktu itu. Mereka teriak-teriak, hantu, hantu, hantu. Yesus kan, ini piye toh, rek, sampean iki lho. Mari kita lihat, ada 4 pelajaran penting untuk Anda menerima mujizat jalan di atas air. Saya, mujizat jalan di atas air. Katakan mujizat jalan di atas air. Siap? Mari kita lihat pelajaran pertama. Matius pasal yang ke-14. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26, tolong jemaat baca bersama saya. 26, 2, 3. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Stop, ulangi, kurang keras hantunya. 2, 3. Persis deh. Lalu apa yang terjadi? Kurang keras, 2, 3. Berteriak-teriaklah karena ketakutan. Jadi langkah yang pertama untuk Anda dan saya boleh menerima mujizat jalan di atas air. Anda jangan lalu salah paham, nanti saya tidak mau Anda salah persepsi lalu pulang Anda cari danau dan berkata, seperti dikatakan pengkhotbah tadi, saya akan mencoba in the name of Jesus. Tahu-tahu berikutnya, berkuduk.
Ini contoh saudara, artinya Anda bisa jalan di atas ketidakmungkinan. Katakan yes. Tidak menutup kemungkinan jika memang remanya iya, Anda jalan juga silakan. Tapi kalau enggak ya jangan ngawur. Bapak Pendeta Choyonggi pernah bersaksi di Korea. Lagi kebangunan rohani di Korea, lawatan Allah di mana-mana. Di seberang Sungai Kuning di Korea, namanya Sungai Kuning, itu ada KKR. Hari itu airnya meluap. Ada beberapa orang punya iman yang cukup nekat. Tanpa dengar suara Tuhan, seperti suara kepada Petrus, datanglah mereka demi nama Yesus, kita gandengan tangan jalan. Dan semua kentir. Apa itu bahasa Inggrisnya kentir? Hanyut. Dan di koran Korea ditulis, ternyata Tuhan mereka tidak sanggup menolong mereka. Kan mengerikan. Saya nggak mau Anda salah persepsi, Anda lalu ke laut, coba-coba jalan di atas laut. Saya nggak mau loh saudara. Ini cuma contoh bahwa Anda bisa berjalan di atas contoh gini, perusahaanmu udah bangkrut. Krut. Tetap kau bisa datang ke perusahaanmu dan buka lagi. Urus lagi. Ada jalan keluar. Katakan yes. Rumah tanggamu hancur, cur. Udah enggak bisa ketemu. Tiba-tiba Anda punya iman. Ada pemulihan lagi. Katakan yes. Atau tokomu sudah mau tutup. Buka lagi. Jadi yang enggak mungkin. Apa saja enggak mungkin. Kau imani. Jadi katakan berjalan. Di atas ketidakmungkinan. Jadi judul khotbah supaya tidak ada yang salah paham. Mukjizat jalan di atas air artinya mukjizat jalan di atas Katakan yes. Tepuk tangannya dahsyat. Tepuk tangannya kurang dahsyat. Langkah yang pertama adalah jangan takut. Tapi percaya. Siapa yang pernah takut angkat tangan? Yang tidak angkat tangan sudah takut angkat tangan. Sekalipun aku dalam lembah gelap. Nah stop. Kalau lagi sedang takut gimana caranya? Siapa yang pernah naik pesawat? Terus pesawatnya goncang, nabrak awan kosong, goncang lagi. Anda takut enggak jujur? Yang takut angkat tangan. Saya termasuk takut. Oh Pak itu juga ya? Sama dong. Lalu apa yang kita lakukan? Kita pegangan jendela, sama aja. Maka Anda lawan dengan doa. Katakan yes. Jangan lalu Anda tambah lihat ke bawah, tambah takut. Saya itu paling senang naik pesawat kalau itu Pak, tidur Pak. Begitu naik, tidur, bangun, landing. Wah itu paling nyaman itu. Mau gini-gini terempas-empas, santai aja. Nah masalahnya kalau nggak bisa tidur itu persoalan. Apalagi pesawatnya namanya nggak jelas, harganya murah. Jaminan tidak dijamin gitu kan repot. Tapi dengar, jangan takut, tapi percaya. Ikut saya, jangan takut, tapi percaya. Nah caranya ngelawan ketakutan gimana? Percaya. Caranya percaya gimana? Doa, nyanyi, ucapkan. Katakan yes. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerjang, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Lambaikan tanganmu, katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji. Saya akan bahas tentang ketakutan ini. Orang yang takut adalah orang yang tidak melakukan apa-apa. Saya beri contoh. Waktu Goliat datang, tinggi besar gagah, Saul takut. Saul tidak berbuat apa-apa. Karena takut. Bahkan seluruh tentara Israel, karena rajanya takut, juga ikut takut. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Anda selama ini jadi Kristen, yang tidak berbuat apa-apa, karena takut.
Kok nggak melayani? Ya takut Pak, melayani kan tanggung jawab. Enak begini-begini aja, cuma artinya aja. Saya tantang Anda, kalau Anda tidak berbuat apa-apa, jangan Anda sedang terbelenggu oleh ketakutan. Mari kita lihat Daud. Daud lihat Goliat. Dahsyat, keren habis. Gede banget, sembarang lempar kena. Daud nggak takut dan dia berbuat sesuatu. Ada orang yang minta maaf, nggak berubah-berubah nasibnya. Kalau Anda bisa punya toko, kenapa jadi pelayan toko terus? Takut masalahnya. Saya juga punya pengalaman dulu saudara. Saya dulu di Surabaya, pelayan toko. Artinya, staff. Karena itu di sini saya sarankan semua staff. Satu saat akan buka. Harus buka. Apalagi nanti sudah kita meledak, 5 kali tidak muat, buka di mana-mana. Di sini hanya magang aja. Saya nggak rugi kalau Pak Agus mau buka di New York, nggak tersinggung. Ya seluruh New York ya Lampung dulu lah. Katakan Yesus dahsyat. Gereja ini sudah dinubuatkan akan buka cabang di luar negeri, 5. Nggak tanggung-tanggung, Amerika, Hong Kong, Eropa, Australia, keren. Nah ini saya terombang-ambing saudara. Kenapa? Bicara nih, itu bukan urusan saya. Urusan kita hari ini adalah jangan takut tapi percaya. Katakan sama saya, jangan takut tapi percaya. Kalau masih takut gimana? Nyanyi. Masih takut? Berdoa. Masih takut? Perkatakan firman. Saya beritahu sama saudara, ayo ketakutan itu wajar. Itu normal. Tapi Anda lawan ketakutan dengan percaya. Doa, pujian, penyembahan, perkatakan firman. Pasti kemenangan terjadi. Tepuk tangan yang dahsyat. Katakan haleluya. Yang kedua, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus menegaskan lagi, ayat 28. Baca bersama saya dengan keras. 2, 3. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, kerennya Petrus ya. Ini siapa? Petrus. Memang ini dia ketua gengnya murid-murid. Kalau memang kau bukan hantu dan kau Tuhan, suruh saya jalan. Ingat loh saudara, Anda boleh jalan kalau disuruh oleh Tuhan. Yang jadi persoalan, nggak disuruh jalan. Ya nggak ikut tanggung jawab. Katakan yes. Saya ada pengalaman. Sering kalau saya habis kebaktian kesembuhan kan banyak orang disembuhkan Tuhan. Sembuh, saksi sembuh. Apalagi kalau di Bandung itu sampai kita punya waktu tidak cukup. Ya, yang sembuh pindah ke sana, ke ruang pendeta. Ada 30 orang, 40 orang. Nah, biasanya sudah selesai, sudah makan, ada orang datang, Pak, doain dong. Saya ini stroke, Pak. Saya ini kanker, Pak. Saya bilang gini, kenapa enggak tadi? Urapannya itu tadi. Rema Tuhan suruh berjalan itu tadi. Sekarang udah hilang. Maka saya terpaksa, oke. Saya nggak mungkin tolak dong. Bisa marah dong dia dong. Saya sini. Saya nyanyi lagi. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reign. Saya bangun hadirat Tuhan lagi. Haleluya. Holy, 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 holy. Sampai arah-arah sang. Are you Lord God? Oh, awan kemuliaannya turun. Cukup. Saya mulai, in the name of Jesus. Baru saya berani, kalau nggak berani. Apalagi baru, uduk mau KKR datang. Pak, sakit. Nggak bisa, nanti saya bilang. Tunggu ucapan Yesus ngomong, jalan di atas air. Itu rema. Jangan lalu, kesembuhan itu bukan, mujizat itu bukan lalu kayak saklar, track on, track off. Loh, memangnya siapa? You understand? Jadi saya mau ingatkan, Petrus minta.
Enggak bisa begini, ucuk-ucuk. Saya jalan ya, langsung berkutuk sudah. Gaya batu, berkeduk. Jangan Anda lalu bilang gini, katanya bisa jalan di atas air. Pertanyaannya, siapa yang suruh? Saya beri contoh lagi, ini contohnya Coyonggi biar lebih aman, lebih afdol. Bahwa pendeta Coyonggi itu punya karunia kesembuhan juga. Pertama dia tidak sadar, sudah di KKR, tiba-tiba ada suara gini, di Jepang nih, itu yang buta-buta di bagian belakang itu suruh maju. Aku mau sembuhkan, kata Coyonggi dalam hati gini, ini suara siapa lagi? Kalau nggak sembuh gimana dong? Saya kan malu. Jadi tidak kubris suara itu. Ada suara lagi, yang di belakang yang buta suruh maju, semua akan disembuhkan. Dia bilang, enggak, malu saya nanti kalau nggak sembuh gimana? Sampai ada suara lagi, sampai telinganya sakit. Dia bilang, ya sudah, dia nurut aja. Yang buta-buta maju, enteng ya. Doa dia setengah hati lah. Sembuh semua, dia kaget. Bisa nih. Mantap dong, katakan yes. Bulan berikutnya dia khotbah di Eropa. Gak ada suara yang buta suruh maju. Dia dengan PD-nya berkata, yang buta-buta maju. Dia pikir masih ada kan urapan yang kemarin sisa-sisa. Didoakan demi nama Yesus. Demi nama Yesus, gak ada yang sembuh. Sampai penerjemahnya, sudah, diam kamu, penerjemah. Ikut saya terus berantem antara pengkhotbah sama penerjemah. Dan dari yang sembuh. Dia lari ke hotel, dia berlutut. Tuhan, kenapa kau permalukan aku di depan umum? Kata Tuhan, yang suruh siapa? Bilang sama kiri kanan, siapa yang suruh? Suruh siapa? Katakan, langkah pertama. Tidak takut, tapi percaya. Yang sudah katakan. Yang kedua, minta rema. Perintah Tuhan. Katakan perintah Tuhan. Contoh saudara. Waktu saya dapat rema untuk program televisi. Nggak gampang. Sebab masalahnya memang nggak bayar untuk masuk TV. Tapi untuk buat programnya perlu bayar. Alatnya perlu sewa. Tapi berani melangkah karena Tuhan yang suruh. Saya masih ingat kira-kira 15 tahun lalu. Saya ke Israel pertama kali. Saya bawa handycam yang kuno gitu. Jadi rombongan Pak Niko berangkat, Pak Rohim, Pak Pingseng, nabi-nabi datang, saya jadi kameramen, saya syuting. Entah Pak Rohim dan Pak Kim Seng ini nabi yang lihat saya pegang kamera kok cocok gitu ya. Maka saya dipanggil, sini. Saya ada nubuatan dari kamu. Kamu akan pelayanan radio, pelayanan televisi. Saya bilang, ya benar Pak, radionya yang gimana Pak? TV-nya gimana? Kamu siaran. Oh iya. Nah, saya mulai melangkah saudara. Karena terima. Katakan yes. Contoh sederhana. Pernikahan saya sama Bu Indri. Anda pikir gampang diputus bolak-balik tetap bertahan? Itu kalau orang nggak laku, kita kan laku keras. Betul nggak Pak Ibnu? Saya sampai Ibnu udah beda-beda jauh. Kakak adik. Saya dikira kakaknya, bayangin. Saya dikira adiknya atau kakaknya? Ya kita kakak adik deh ya, adik kakak lah. Saya mau beritahu sama saudara, saya hampir nggak tahan. Mengapa? Malu. Tapi karena saya dengar, Indri istrimu, ya udah saya tunggu. Dalam hati saya, Tuhan, ya sudah, saya nikah sama Indri atau tidak nikah seumur hidup, ya enggak masalah. Yang saya bersyukur tuh kok Indri juga gak laku-laku. Setelah putus sama saya, gak ada yang deketi Bu Indri satupun. Setiap saya tak patahkan rohnya, patah. Gitu Pak Haryo, gimana sih? Katakan yes. Dan Bu Indri akhirnya toleh-toleh, gak ada yang deketin juga. Mau gak mau, sejauh-jauh bangau terbang, kembali juga ke Timotius Hardono. Lumayan. Kalau Pak Pram kan lain. Om datang gitu.
Katakan Yesus dahsyat. Langkah pertama katakan tidak takut. Tapi kedua katakan menerima rema. Perintah firman. Apa perintah firmannya? Lakukan. Tuhan memberi perintah Pak, buka sekolah. Buka sekolah. Tuhan perintah Pak, beli rumah sebelah. Beli loh, bukan ambil rumah sebelah. Ya saya nggak mau Anda terlalu ekstrim, ngawur aja. Mobil tetangga ditumpangi tangan, dan nama Yesus tumpang kaki. Pindah ke garasinya mobil saya. Nah itu namanya mengingini mobil tetangga, saudara. Katakan Yesus dahsyat. Katakan yes. Langkah ketiga. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau ini, suruhlah aku datang kepadamu. Berjalan di atas air. Ayat 29 baca dengan keras bersama saya. 2, 3. Kata Yesus, datanglah. Keren ya? Yesus begitu, Petrus, kamu main-main. Dasar memang. Enggak. Yesus ditantang begitu, Yesus ayo. Kata Yesus, datanglah. Coming. Maka Petrus dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tepuk tangan dulu dong. Sampai di sini is very good. Jalan dia. Jalan. Karena Tuhan suruh. Karena Tuhan perintahkan. Tapi episode berikutnya, ayat berikutnya, 30. Baca sama saya, 2, 3. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, lalu takutlah ia. Begitu dia takut, dia mulai tenggelam. Jadi yang buat dia tenggelam apa? Ketakutannya. Ketiga, Anda jangan lihat masalah. Anda lihat Yesus. Katakan lihat Yesus. Mataku tertuju Stop. Kalau mataku tertuju kepada ombak, ya jujur saudara, kalau kita lihat ombak, lihat badai, lihat taufan, nggak jalan. Katakan yes. Katakan mata saya tidak melihat masalah. Saya melihat Yesus. Mata saya tidak lihat besarnya masalah. Mata saya melihat besarnya Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku, Jesus, masuk rencanamu, untuk membesarkan katakan yes. Ada berapa langkah? Katakan 4 langkah. Langkah pertama masih ingat? Katakan jangan takut. Tapi kedua, minta rema perintah Yesus. Apa sih perintahnya? Minta. Kalau memang kau Tuhan suruh saya jalan itu saya. Jalan go. Yang ketiga setelah Anda jalan, Anda jangan melihat masalah. Lihat ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, terus dia lihat mulai badai, angin, topan, dia rasa-rasa, ya tak rasa-rasa, enggak rasa, tenggelam dia. Pertanyaan saya, Yesus tolong enggak? Yesus bilang, syukur, minum tuh air.
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang?" Halo? Jangan bimbang. Matamu bukan lihat besarnya masalahmu. Lihat besarnya Tuhan Yesusmu. Yesus lambaikan tangan. Khotbah berhasil. Keempat, penutup. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" 3-2 sama-sama, jemaat. 2-3. Lalu mereka naik ke perahu dan saya tanya, kenapa tiba-tiba angin reda? Alam semesta tunduk bawah Yesus. Yakinkan perahu hidup bisnismu, keluargamu, hidup pribadimu, ada Yesus di situ. Ombak boleh datang, badai boleh menerjang, akan redup. Katakan Yesus dahsyat. Yang keempat, apa yang kita lakukan setelah itu? Ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Langsung spontan. Orang-orang di perahu berlutut menyembah dia. Menyembah dia. Menyembah dia. Menyembah dia. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku puji. Stop. Saya tanya, Yesus waktu itu disebut apa? Anak tukang kayu. Yesus dari Nazaret. Tapi gak peduli murid-murid itu, dia menyembah. Saudara, mari maaf. Di sini kita menyembah siapa? Di sini kita menyembah siapa? Ada orang loh, datang ke gereja bukan menyembah Yesus. Menyembah kebutuhannya. Saya datang supaya kebutuhan saya terpenuhi. Saya datang supaya sakit saya disembuhkan. Itu bonus pasti terjadi. Tapi yang utama kau menyembah Yesus. Sembuh gak sembuh, diberkati gak diberkati, sembah, otomatis diberkati, otomatis disembuhkan, otomatis dipulihkan. Tepuk tangan yang dahsyat. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah kau Yesus. Ku sembah kau Yesus. Ku sembah kau Yesus. Ku puji, ku muliakan namamu. Katakan bersama saya, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Yesus Rajaku. Yesus termulia, Yesus termulia di bumi dan di. Angkat tangan kita, ku sembah. Ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Oh. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Ku muliakan, ku puji, ku puji, ku puji, ku muliakan nama. Tepuk tangan yang dahsyat. Katakan Tujuan utama terakhir sembah dia, sembah dia, sembah dia. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah Anda menikmati firman Tuhan dan lawatan Allah yang dahsyat,
Kini giliran Anda menerima mujizat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihi Anda secara pribadi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Seperti keselamatan kekal tersedia untuk bagi yang percaya, maka kesembuhan dan mujizat tersedia bagi yang percaya. Saat ini juga, mari bertobat dari dosa Anda. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan Anda. Anda pasti diselamatkan. Mari buka hatimu, ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Seisi rumah kami selamat dan juga disembuhkan. Sekarang Anda bisa menumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Jika yang sakit, dadamu, pegang dadamu dan berdoa bersama saya. Bapa di sorga, apapun penyakit kami oleh bilur Yesus, jadilah sembuh. Oleh darah Yesus, dijamah dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu. Semua penyakitmu disembuhkan, semua kutuk dicabut. Semua hal yang buruk dicabut. Berkat turun berlimpah. Kesembuhan dan keselamatan kekal. Demi nama Yesus. Bagi Anda yang sudah disembuhkan atau Anda rindu berkonsultasi lebih lanjut, Anda ingin doa bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor dan juga email dan web di layar kaca Anda. Anda bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Anda diberkati. Sampai jumpa di Miracle Service episode yang akan datang, yang lebih dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus.